Saudara, pasti saudara tahu yang saya pegang ini. Ini adalah kunci, saudara. Kunci ini sangat berfungsi bagi kita. Tak kala kita mau keluar dan juga masuk dari rumah. Tak kala kita mau keluar dari rumah kita pasti menggunakan kunci ini untuk kita bisa membukakan pintu, sehingga pintu itu terbuka dan kita bisa keluar, kita bisa belanja, pergi ke mall, shopping, dan bekerja, dan lain sebagainya. Dan tak kala kita menyelesaikan setiap aktivitas kita di luar, kita pasti pulang ke rumah. Dan kita menggunakan kunci ini juga untuk kita membukakan pintu, sehingga pintu itu terbuka dan kita bisa masuk ke dalam rumah kita, sehingga kita juga bisa beristirahat. Nah, saudara, Yesus juga adalah kunci bagi setiap orang yang percaya kepada Dia, di mana kisah seorang janda yang ada di kota Nain pada waktu itu, dia berduka karena anaknya satu-satunya itu telah meninggal dunia. Dia berduka, dia bersedih, dia menangis. Orang menggusung mayat anaknya, dia sambil menangis. Tapi yang luar biasanya, Yesus turun di kota Nain pada waktu itu. Dan dia melihat orang yang mengusung mayat anaknya itu, anak seorang janda ini. Dan dia melihat juga janda ini menangis. Dan dia mendekati janda itu, dan dia menyapa janda itu. Di dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat ke-13 berbunyi demikian. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan terhadap janda ini. Makanya Yesus adalah kunci bagi seorang janda ini. Karena apa, saudara? Yang pertama, karena Yesus selalu menjawab pergumulan seorang janda ini tepat pada waktunya. Saudara, Yesus datang tepat pada waktunya pada saat itu kepada seorang janda ini, sehingga jalan yang sudah tertutup, pintu yang sudah tertutup, Tuhan membukakan kembali. Saudara, kita juga percaya Indonesia akan dipulihkan oleh Tuhan. Bahkan seluruh dunia ini akan dipulihkan oleh Tuhan dari setiap keterburukan yang ada, dari setiap permasalahan yang ada. Dan bahkan diri kita juga akan dipulihkan oleh Tuhan. Makanya Tuhan itu adalah kunci bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Karena Dia menjawab persoalan yang kita hadapi tepat pada waktunya. Yang kedua, saudara, kenapa Yesus itu adalah kunci bagi setiap orang yang percaya kepada Dia? Yang kedua adalah Yesus menjawab dan menyelesaikan masalah sampai tuntas. Ayat yang ke-14 berkata demikian, sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Ini Yesus menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh seorang janda ini sampai tuntas, tidak setengah-setengah. Dan kita percaya juga Indonesia akan dipulihkan oleh Tuhan sampai tuntas. Indonesia akan diberkati oleh Tuhan sampai tuntas. Juga setiap permasalahan yang terjadi dalam hidup kita juga Tuhan akan
menyelesaikannya sampai tuntas. Dan yang ketiga, kenapa Yesus itu adalah kunci bagi setiap orang yang percaya kepada Dia? Yang ketiga adalah karena Yesus itu menjawab hal-hal yang tidak pernah orang lakukan, yang tidak pernah dunia bisa lakukan. Yesus membangkitkan anak janda ini. Dokter, obat, dan lain sebagainya tidak bisa membangkitkan anaknya. Tetapi ketika Yesus datang, Yesus itu sebagai kunci, sehingga dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Luar biasa, janda ini diselesaikan masalahnya dan anaknya bangkit atau hidup kembali. Demikian juga dengan kita, saudara. Mungkin orang lain, saudara-saudara kita, bahkan orang pintar, dan orang-orang yang ada di sekitar kita, mungkin kita melihatnya mampu, seolah-olah mampu melakukannya. Tapi saudara percaya, Yesus itu lebih dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Lebih dari dokter. Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang tidak pernah atau hal-hal yang tidak bisa manusia lakukan, tetapi Yesus bisa melakukannya. Oleh sebab itu, kita harus percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh kepada Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Dia, karena Dialah kunci. Dia akan menjawab setiap permasalahan kita tepat pada waktunya, dan Dia menjawab setiap pergumulan kita sampai tuntas, menyelesaikannya sampai tuntas. Dan Dia juga menjawab hal-hal yang tidak bisa manusia lakukan, tapi Yesus sanggup lakukan. Semangat saudaraku, tetap optimis dalam menjalani hari-hari. Percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Percaya Tuhan akan membukakan jalan bagi kita. Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan melindungi kita, dan Tuhan akan memberikan damai sejahtera bagi kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.